warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi kesini dengan siapa? Dengan Ariel. Teman-teman yang lain diantar, ada yang diantar, ada yang tadi bonceng. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Ariel yang sudah memimpin doa. Sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita sepakati waktu dulu? Waktunya 30 sampai 25 menit sampai 40 menit. Apa bersedia? Sedia, Kak. Sedia. Kita lanjut. Kemarin materinya yang kita bahas mengenai pentingnya gaya belajar dengan macam-macam gaya belajar. Minggu kemarin kan, di sini ada yang masih ingat materi yang dibawa Kak Ambil sama saya? Ayo, siapa yang ingat gaya belajarnya kemarin waktu di macam-macam gaya belajar? Kan kemarin sempat disiling kan? Nah, dari disiling itu hasilnya siapa masih ingat gaya belajarnya apa? Oke. Kinestik dengan auditorial. Oh, kinestik dengan auditorial. Kalau yang sampingnya? Oke? Lupa. Harga lupa. Oke. Kalau ya? Samping itu apa? PS. PS berarti Kak. oh KPS. KFA. Tiga tuh orang tiga, visual, auditory, sama visual audio. Apa tuh AK? Satu kemarin. KF. Lupa ya, penting tapi. Oh, KP berarti kinestetik dengan visual. Ama? Oh, visual. Itu visual. Kalau lagi Kinestik dengan visual. Jadi kalau sini teman-teman sudah tahu macam-macam gaya belajarnya. Jadi sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan gaya belajar itu sendiri yang teman-teman tes kemarin ini. Nah, yang pertama itu gaya belajar visual, kelebihan dan ini dilihat, kalian lihat? Kecil? Ya, boleh? Baik. Nah, yang pertama itu kelebihan dari gaya belajar visual itu, yang pertama dapat meningkatkan detail dan warna sangat baik. Kedua, mampu membaca, mengeja, dan menghafal pelajaran dengan baik. Ketiga, sangat baik dalam mengingat wajah seseorang, tetapi seringkali lupa dengan nama orang tersebut. Nah, terus kekurangan dari gaya belajar visual sendiri, susah belajar dalam suasana yang ramai, ribut, dan banyak gangguan. Kedua, susah memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambaran atau grafik. Ketiga, terganggunya konsentrasi saat melihat tampilan yang menurutnya tidak menarik atau justru jelek. Jadi, otomatis Ama kan? kalau menurut Amas, kira-kira sesuai tidak? Kalau belajar Amas suka kalau ribut? Kalau dalam suasana ribut, Amas suka belajar kalau dalam keadaan ribut? Tidak. Atau suka? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang suka belajar tidak. Lanjut ke strategi gaya belajar visual itu sendiri. Oke. Nah, yang pertama gunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta. Kedua, gunakan warna untuk menghighlight hal-hal yang penting. Ketiga, ajak untuk membaca buku membaca buku-buku dan berilustrasi. Ketiga, gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Oke. Jadi kalau orang strategi gaya visual itu maksudnya strategi adalah cara
supaya orang-orang yang gaya belajarnya visual itu tahu, oh ternyata saya gaya belajar visual itu cara-cara belajarnya yang sesuai dengan saya itu apa. Nah, seperti yang pertama tadi, gunakan materi visual seperti gambar. Nah, mungkin kalau pas dibilang balok, nanti gurunya atau mungkin pas Tama lihat, tampilkan cari-cari gambar balok, atau pas dibilang Pulau Kalimantan, cari gambar peta yang kalau Pulau Kalimantan itu gambar petanya seperti apa. Itu dia supaya mudah untuk mengingat dan lebih paham tentang materi. Yang terakhir juga ada bisa gunakan komputer atau video. Seperti apa pertemuan kemarin yang sama Katika sempat pakai video kan? Nah, itu salah satu strategi belajar orang visual. Kita lanjut ke 2, gaya belajar auditori. Kelebihan dan kekurangan gaya belajar auditori itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya jika melakukan presentasi atau suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan baik. Kedua, dapat mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Nah, kekurangannya itu pertama, tidak membaca dengan baik, umumnya membaca dengan pelan. Kedua, susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Ketiga, susah membuat kekurangan. Oke. Jadi kelebihan dari gaya belajar visual dan kekurangannya kayak gini. Nah, biasanya orang-orang gaya belajar visual ini maksud saya auditori, orang-orang yang suka belajar dengan diskusi seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, biasanya kalau orang-orang visual tuh suka itu, kalau dia belajar dengan diskusi, dia tidak suka yang seperti visual tadi yang cuma gambar yang dikasih lihat. Nah, tapi kalau orang visual dia lebih suka itu kalau dia ada gambar. Tapi kalau orang auditori dia suka yang kayak begini, diskusi. Begitu juga kalau dia belajar. Jadi kalau ada teman-teman atau adik-adik yang biasa kalau disuruh menghafal suaranya kedengaran, nah itu bisa salah satu ciri-ciri kalau orang punya gaya belajar auditori. Kita lanjut ke kelas ini. Nah, yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kedua, dorong anak itu untuk membahas materi pelajaran dengan keras. Ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak ini. Keempat, diskusi ide dengan anak secara verbal. Kelima, biarkan anak yang merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Seperti tadi yang saya bilang kan, kalau orang auditori dia suka mendengarkan. Siapa yang suka belajar pakai musik? Ayo. Tuh, Anda suka juga. Iya, sama dia suka juga. Oke, berarti itu salah satu strategi belajar yang digunakan untuk orang-orang yang gaya belajarnya visual. Jadi, kalau mungkin orang-orang biasanya ya, pada umumnya biasa dibilang, jangan belajar pakai musik, tidak fokus. Tapi kalau untuk yang auditori, justru dengan menggunakan musik atau dengan suasana yang ramai, mereka akan cenderung lebih mudah untuk memahami sesuatu. Oke. Ketiga, gaya belajar SD. Kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, pertama, umumnya memiliki penampilan yang lebih rapi. Kedua, lebih pintar dalam olahraga. Ketiga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Nah, kekurangannya itu sendiri mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Kedua, kurang baik dalam melakukan pengejaran kata. Ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Oke, tadi dia kelebihan dan kekurangan gaya kinestetik. Jadi orang-orang ini, siapa yang suka pintar dalam olahraga ini? Biasanya kalau pelajaran PJ senang. Ada? Oh, Arga senang. Kalau berarti Arga pintar dalam hal olahraga ya. Nah, juga dia ini kekurangannya dia mudah gelisah dan frustasi ketika mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu lama. Biasanya kalau belajar dalam kelas biasa 1 jam lebih, sangat membosankan kan? Nah, biasanya orang-orang kinestetik seperti itu, dia bosan kalau dia duduk lama di dalam kelas, makanya dia butuh waktu istirahat. Jadi kalau kita punya gaya belajar kinestetik, rasa saya suka duduk sini soal lama, maka kan tidak apa-apa berhenti sejenak belajar, makanya pakai jeda saja, mungkin sekitar 5 menit gunakan untuk scroll TikTok lagi, buka sosial media, tidak apa-apa. Belajar tidak harus 1 jam full target, tidak. Tapi bagaimana kalian ketika belajar
apa yang kalian lakukan itu sebuah hal yang menyenangkan. Jadi belajar bukan menjadi sebuah beban. Oke? Kita ke strategi dari gaya belajar itu sendiri. Nah, yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar berjam-jam. Nah, kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Ketiga, gunakan warna terang untuk menghilangkan hal-hal yang penting dalam bacaannya. Keempat, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik dan lain-lainnya. Itulah tadi materi Jadi kemudian pertama dari gaya belajar sendiri. Materinya cukup sampai sini saja. Karena nanti pertemuan berikutnya kita bahas permasalahan yang siapa kemarin yang permasalahannya kurang sedikit ini. Itu kita sepakati ya. Itu lagi kita bahas. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ingin memimpin doa? Selesai. Silakan. Sebelum kita pulang, Sebelum kita mengakhiri kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai.